Ya oke guys, jumpa lagi dengan kita di beberapa menit saja. Jadi seperti biasa ya dengan aku Lutfi, dan kali ini aku ditemani nih oleh seseorang ya bernama Michael di AB gitu ya. Udah sangar. Nah oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas gitu ya mengenai beberapa adegan yang udah kita kumpulkan nih dari sebuah film yang udah kita tonton gitu ya. Nah kita akan coba bahas berdasarkan opini dan argumennya kita gitu ya. Nah, kenapa berdasarkan opini dan argumen kita? Karena gini teman-teman, ketika biasanya teman-teman itu nonton film, nonton sebuah sebuah karya audiovisual gitu ya, pastikan teman-teman itu disuguhi oleh berbagai macam adegan gitu. Nah, dari setiap adegan-adegan tersebut pasti banyak sekali nih ada pesan yang ingin disampaikan oleh seorang sutradara atau seorang yang membuat film tersebut gitu kan. Jadi macam-macam lah pesannya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nonton film atau nonton apalah, itu teman-teman harus berusaha untuk mikir gitu. Kira-kira film ini ada pesannya atau enggak gitu. Jangan asal nonton aja, sehingga nanti setelah nonton film itu setidaknya kalian tuh bisa nangkep nilai-nilai yang hadir di film tersebut gitu. Jadi nggak wasting time lah istilahnya kalian nonton film gitu. Tapi bisa dapat ilmu juga gitu kan. Jadi ya itu sih karena dari film tersebut kan banyak pesan-pesan yang kita sampaikan gitu. Jadi pastinya kita punya pandangan yang berbeda gitu kan. Setiap kita itu nonton film tersebut gitu kan ya. Betul. Entah itu pandangan kita sama ataupun enggak, itu kan sah-sah aja gitu kan. Karena ya berdasarkan apa yang kita tonton sih gitu kan. Nah oke teman-teman, sebelum kita lanjut pastikan teman-teman untuk lihat intronya terlebih dahulu. Ya oke guys, kita udah di adegan yang pertama gitu ya. Kita coba lihat dulu di adegan ini. 달인 좀 괜찮아? 체력 시험 통과한 거 봐요. 문제 없어요. 친구들이랑 떨어져서 섭섭하진 않고? 괜찮아요. 저 친구 없어요. 참 너 저... Ya oke cukup ya. Jadi aku penasaran gitu ya di adegan ini karena adegannya kan si Park Seo ini sama ayahnya sedang ngobrol di mobil mereka gitu ya. Nah kemudian ditunjukkan nih sebuah foto keluarga. Jadi ada ibunya di situ kan pada saat si Park Seo ini masih kecil gitu kan. Nah aku penasaran kenapa ibunya itu nggak ada, karena di filmnya pun nggak diceritain gitu bagaimana ibunya itu nggak ada gitu ya. Padahal di foto tersebut kan ada. Nah aku juga penasaran kenapa nih ayahnya itu nggak menikah lagi gitu. Nah aku coba nyari nih di beberapa film-film Korea yang lainnya gitu. Ternyata banyak juga gitu ya, kayak pasangan yang udah ditinggal oleh pasangannya gitu, kayak duda atau janda itu nggak menikah lagi gitu. Nah aku penasaran kan, coba nyari nih di beberapa referensi. Nah akhirnya nemu nih suatu artikel yang kayak menyebutkan Korea itu ternyata sangat menghargai kesetiaan pernikahan gitu. Jadi bagi pasangan yang meninggal ya misal oleh istrinya atau suaminya itu nggak dianjurkan untuk menikah lagi gitu. Jadi kehidupan mereka setelahnya itu lebih digunain untuk merawat orang tua dari pasangan yang meninggal tadi gitu. So jadi ini ibaratnya semacam kayak adat atau sebuah prinsip lah ya, yang mereka pegang sejak dulu hingga sekarang. Tapi disclaimer lagi, nggak semua orang Korea tuh seperti ini semua, karena kita lihat sekarang kan zaman itu sudah berubah. Nah seiring berubahnya zaman, manusianya juga ikut berubah gitu. Dari yang dulu mungkin memegang adat istiadat yang kuat atau prinsip adat yang kuat seperti tadi itu, bisa berubah menjadi manusia yang lebih fleksibel, karena zaman modern ini orang-orang lebih kepada yang efisien, fleksibel nggak mau repot gitu kan. Betul sih. Ya oke, kita lanjut di adegan yang kedua gitu ya. Kita coba lihat. 아니 미친 거야? 어? 아, 씨. 너 내가 힘을 쓰라는 거 알아. Ngeri deh, aduh. Oke cukup ya. Jadi di adegan ini ya, itu kayak si Jang Eun-won ini kan kayak Chang Keun-won ini nyuruh temannya itu buat beliin susu. Nah susunya itu nggak sesuai sama yang dia inginkan. Akhirnya dia pukul, dia jambak gitu kan. Nah ini sih menurutku keterlaluan gitu ya, karena emang keterlaluan. Emang sok-sokan gitu ya, emang gara-gara kaya kali jadi seperti itu. Kalau kaya jangan Jadi kalau aku lihat sih gitu, kayak
masalah bullying gitu, mungkin nggak di film Korea aja, di film-film kayak Barat pun sebenarnya banyak ditampilin juga kayak bullying gitu. Dan bullyingnya itu udah keterlaluan gitu ya, lebih ke kekerasan fisik, terus mungkin nggak cuma sekedar kayak dulu ya pas zaman-zaman kita itu sekedar ngeledekin nama bapaknya dia itu, sekedar ngomongin kekurangan kelebihannya dia gitu ya, mungkin lebih ke omongan gitu, Parjo gitu, atau mungkin kok kamu hitam sih atau apa gitu kan. Itu hitam itu rasis men, rasis bukan ngejek ya. Rasis. Ya, saya ya semacam gitulah, jadi nggak lebih ke omongan saja gitu. Mungkin kalau dulu paling parah-parahnya itu lebih mungkin orang udah tua sih. Maksudnya ngehina nih kayak ngomong bapak gitu, nama bapak gitu. Daniel gitu. Apalagi biasanya habis bagi-bagi rapat tuh. Lo ranking berapa lo? Dua bro dari belakang. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin kalau sekarang masih bisa komen di bawah. Jadi mungkin kalau dulu itu lebih parah-parahnya itu gara-gara mungkin ngeledekin nama orang tua, ngeledekin kekurangan kelebihan itu gelut lah ya. Misalnya nilainya jelek atau itu berantem gitu ya. Berantem. Mungkin lebih berantem gitu, dan itu merugikannya kan lebih ke diri sendiri gitu kan, nggak kayak kalau yang sekarang itu mungkin karena bawa nama sekolah, terus bawa nama orang tua gitu. Nah itulah parah sih gitu. Jadi aku juga keingatan nih beberapa kasus di Indonesia yang baru-baru kemarin lah, tahun 2020 pada bulan Maret gitu. Nah ini terjadi di salah satu sekolah di Malang. Nah sekolahnya nggak aku sebutin lah ya. Nah, jadi dia ini dibully oleh teman-temannya, bahkan nggak cuma satu orang gitu, jadi beberapa temannya itu dia diangkat kemudian dibanting ke paving, ke lantai gitu. Dan gila sih, ngeri sih. Cuman hanya sekedar bercanda gitu, dengan alasan bercanda gitu. Dan berdasarkan pengakuannya dia juga katanya tangannya didudukin gitu ya, sampai nggak berfungsi nih jari tengahnya, dan sampai diamputasi. nggak bisa kayak gini guys. Nggak bisa kayak gini guys sekarang. Jadi diamputasi gitu ya. Jadi gila sih gitu. Maksudnya gimana ya, atas alasan buat bercandaan doang gitu ya, sampai tangan itu diamputasi gitu kan, sayang banget gitu ya teman-teman. Jadi tolong nggak dipikirkan lagi, entah itu pengen bully atas alasan guyonan atau atas alasan ingin bercanda, itu sebaiknya sih jangan lah ya. Lebih baik dipikirkan matang-matang lagi gitu sebelum kalian itu bully. Ya, istilahnya think again lah, before kalian ngelakuin sesuatu, pikir kembali. Before try. Soalnya kalau kalian misalnya ngebully orang, terus orang yang kalian bully itu niat balas dendam, dan kalau dia niat balas dendamnya 10 tahun atau 20 tahun kemudian, itu berbahaya men. Itu ngeri banget gitu. Kalau dia misalnya balas dendamnya sehari apa 2 hari atau pas saja juga, it's okay gitu. Kalau kita lihat di film ini kan Itaewon Class sendiri, ketika temannya yang kacamata itu dibully kan, dia akhirnya nemuin Park Seo-hye buat kerjasama gitu, membalas apa yang telah Chang Geun-won lakukan ke dia gitu, dengan menghancurkan Jangga Group tuh secara perlahan. Nah itu kan lebih bahaya lagi gitu. Bayangin kalian ngebully orang umur 12 tahun, umur 42 tahun ketika kalian udah punya anak, terus teman kalian yang kalian bully itu udah sukses, wah mampus lo men. Atau dia ambil istri lo. Tapi keren sih ini film, maksudnya dia itu membalasnya nggak sama hal-hal yang receh gitu lah. Nggak receh, nggak kayak jotos, balas jotos. Enggak, ini benar-benar ini sih tersusun rapi, terus benar-benar cara orang intelektual lah. Maksudnya gimana ya, kayak dia balasnya itu ya berdasarkan kemampuan dia gitu. Ya, belajar selama berapa tahun, 15 sampai 16 tahun ya. Jadi tuh istilahnya bisa jadi motivasi kan buat gue harus belajar biar ngalahin si Chang Geun-won ini atau Jangga Group ini gitu. Ya oke guys, kita lanjut ke scene yang ketiga, di adegan ketiga. Jadi di adegan ini kalau teman-teman yang udah nonton gitu ya, kalau teman-teman lihat juga, itu si Park Seo-hye ini sedang ngobrol sama ayahnya di sebuah kedai gitu ya. Jadi setelah si Park Seo-hye ini dikeluarkan dari sekolahnya, padahal di hari pertama gitu ya, langsung dikeluarkan, gimana tuh itu anjay ya. Jadi karena intinya membela gitu ya, tapi dia dikeluarkan karena mungkin sekolah tersebut dikuasai oleh orang yang berduit gitulah ya. Nah kemudian mereka ini ngobrol kan, terus
si ayahnya ini yang menurutku menarik itu nawarin gitu ke Park Seo-roy ini untuk minum soju gitu, minum soju gitu kan. Nah, kemudian bisa dibilang karena si Park Seo-roy ini kan adalah seorang siswa gitu kan yang bisa dibilang kalau SMA ya umurnya belum puluhan lah ya. Belum cukup umur, istilahnya belum cukup umur buat mengonsumsi minuman keras atau alkohol gitu. Jadi memang di beberapa negara itu kan ada yang menerapkan aturan buat kalau minum alkohol itu usianya harus 21-an lah ya. 21 tahun. 21 tahunan gitu. Nah, kenapa 21 tahunan? Karena di usia tersebut orang itu bisa dianggap udah dewasa lah ya. Ya, udah bisa berpikir, bisa bertanggung jawab dan sebagainya gitu. Nah, ini sih kembali lagi ke teman-teman, mungkin ada yang dibolehin karena masalah agama, dan mungkin ada juga yang punya prinsip nggak dibolehin karena agama juga gitu kan, atau mungkin ke hal-hal lain yang mungkin kayak seperti orang yang hamil gitu kan dianjurkan untuk tidak minum dan sebagainya. Jadi kembali ke orangnya masing-masing. Iya, betul sih. Nah, ngomong-ngomong ya soal soju ini, Dap. Soju ini merupakan minuman khas ya. Khas dari Korea. Khas Korea gitu. Mungkin kalau teman-teman yang suka nonton itu pasti jumpai lah ya. Jumpai di setiap drakor itu pasti ada gitu. Hampir semuanya gitu. Nah, minuman tersebut ini terbuat dari fermentasi beras. Dan walaupun ada beberapa juga produsen yang bikin variasi gitu, nggak cuman bahan dari beras aja. Ada juga yang dari ubi jalar, terus kentang, gandum dan sebagainya. Anjir, ahli udah pernah minum kayaknya. Aduh, aku udah pernah makan ubi jalar tok sih. Tapi belum beralkohol. Belum. Aku minumnya bro. Ya. Mabok fire. Virus. Oh iya, kalau sponsor dong. Sponsor astaga. Jangan. Baik, mungkin bisa yang mau sponsor kontak email di bawah. Yang mau sponsorin channel YouTube kita ya. Ya. Bisa Biar cepet naik. Nah, ada lagi nih selain itu di adegan tersebut itu kan si ayahnya juga kayak nunjukin gitu ya. Ini loh caranya orang itu minum soju gitu, dan ini sih menurutku wah gila menarik banget sih. Ya bukan maksud mengajarin atau apa gitu ya. Untuk hal meminum alkohol, untuk minum minuman soju gitu, itu kan suatu hal yang memperkenalkan budaya. Memperkenalkan Kita balik budaya. lagi di scene pertama tadi kan. Betul. Kalau gue bilang tiap film tuh bakal ngasih pesan yang tersirat maupun tersurat gitu. Nah, cara minum soju ini yang dipraktekkan oleh ayahnya Seo-roy itu adalah salah satu pesan tersurat yang dimunculkan dalam film Itaewon Class. Jadi orang-orang di luar Korea tuh bisa tahu bagaimana budaya Korea itu, budaya minum-minum. Karena budaya minum-minum tiap negara tuh berbeda-beda loh, teman-teman, kalau kalian harus tahu gitu. Nah, ini juga bisa jadi informasi buat teman-teman kalau misalnya ke Korea agar nggak kena culture shock gitu. Jadi bisa terbiasa lah. Ya. Sip. Sangat sih untuk hal minuman pun itu ada etikanya gitu ya, Dap. Dan luar biasa sih di sini ini juga ditunjukkan kayak kalau minum di hadapan orang tua itu harus sedikit menyerong gitu, nggak menghadap ke orangnya langsung gitu kan. Dan saat menuangkan pun menggunakan tangan kanan dan kedua tangan gitu ya, dengan tangan kirinya itu memegang botol bawahnya gitu kan. Nah, keren sih, yakin. Kalau orang minum kan biasanya itu untuk kayak merayakan sesuatu atau mungkin sedang dalam sebuah masalah yang buat dia itu tertekan gitu ya. Nah, ini nggak cuman sebatas itu gitu loh. Jadi lebih kepada minum untuk berkomunikasi. Minum untuk berkomunikasi, untuk menjalin kedekatan itu mungkin antara orang yang bekerja gitu ya, sama bosnya atau sama karyawan lain, atau mungkin antara keluarga juga gitu ya yang kurang dekat gitulah. Ya oke guys, kira-kira gitulah ya pembahasan kita mengenai beberapa adegan, opini kita, argumen kita di film Itaewon Class ini gitu ya. Semoga teman-teman suka gitu, karena ini sih slow ya, kita berdasarkan opini kita masing-masing gitu ya, argumen kita masing-masing, dan tentunya kita coba nyari beberapa referensi yang mendukung argumen kita juga gitu. Bisa dipercaya. Ya, oke. Jadi teman-teman pun boleh percaya, boleh sepakat, dan boleh juga enggak. Atau mungkin ada yang punya ide lain bisa komen di bawah. Betul sekali. Teman-teman mungkin ada yang kira-kira menurut teman-teman itu seperti ini gitu. Teman-teman bisa komen di bawah gitu ya. Oke ya. Seperti itu saja. Jangan lupa buat follow Instagramnya aku di beberapa menit _ saja.
di situ teman itu bisa menanyakan berbagai macam info dan biar nggak ketinggalan Apa yang mau tentang konten lain lah ya. kita bahas selanjutnya bisa DM atau komen aja di bawah YouTube kita. Betul sekali. Ya oke guys, seperti itu saja. See you in the next video and Ciao, bye bye.